melanjutkan, dan ingatlah kisah Sulaiman, putra Daud yang memerintah sebagai raja di Yerusalem. Allah menganugerahinya kebijaksanaan yang luar biasa dan sebuah kerajaan, bahkan kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan burung-burung. Suatu hari, sang raja Israel, Sulaiman, merasa kehilangan sahabatnya, seekor burung bulbul. Sang raja dengan kesal berkata, "Di mana dia? Apa dia sudah mulai berani meninggalkan tuannya? Di mana burung itu? Tampakkan dirimu segera, dan kau harus punya alasan yang bagus untuk kekurang ajaran ini atau akan kugorok batang lehermu." Burung-burung lain mendengar hal ini dan segera mencari si burung bulbul. Saat bertemu, rupanya ia baru saja pulang dari Sabak, dengan kabar gembira untuk menyenangkan sang putra Daud. Para burung segera memberinya peringatan, "Jangan mendekati Sulaiman dulu. Dia tahu bahwa kau tak ada, lalu memanggilmu. Saat kau tak juga muncul, ia mengancam akan membunuhmu." Mendengar hal ini, si burung bulbul malah bercicit kegirangan penuh sukacita. Para burung berkata, "Hei, kau dengar tidak apa yang kami katakan tadi? Sulaiman hendak membunuhmu, tapi kau malah bertingkah seperti akan diberi mahkota dan juga kehormatan saja." Si burung bulbul menjawab, "Sang raja merasa kehilanganku dan menyebut namaku. Apa ada di antara kalian yang diingat sampai seperti itu? Jika ia sampai memperhatikanku sedemikian rupa, dicabut nyawa pun sama saja dengan anugerah 1000 kehidupan. Jika namaku mampu membasahi bibirnya, tak masalah ia memuji atau mengutukku, karena keduanya adalah mahkota dan juga kehormatan bagiku." Iblis kembali berkata, "Biarkan saja kutukannya bertahan melampaui keabadian. Biarkan kutukan itu diperpanjang melebihi ribuan tahun pengabdianku. Biarkanlah matanya memandangku entah dengan cinta atau kemurkaan. Tapi sesungguhnya, dia telah mengistimewakan aku. Ketika aku menolak untuk sujud di hadapan Adam, dia berkata padaku, 'Mari kita pura-pura bertengkar, agar mereka yang membenciku menampakkan dirinya melalui kau, dan kesaksian mereka melaluimu akan memberatkan mereka di hari akhir nanti.' Secara rahasia dia juga berbisik padaku, 'Terimalah jubah kutukanku.' Di hadapan para malaikat dia berkata, 'Iblis telah kukutuk.' Mereka menggeleng dan menangis, seraya berkata, 'Jika dia sampai tega mengutuk iblis, malaikat terbaik di antara kita, siapa lagi yang bisa aman dari kutukannya?' Buhairah berkata, 'Tak akan kubiarkan kau membuat Tuhan menanggung dosamu, dasar iblis. Memang mudah sekali bagi penjahat yang menjelang digantung untuk memfitnah penghukumnya. Dengan tali gantungan melingkari leher, dia pasti menjerit dan menghasut siapapun yang mau mendengarnya. Algojo ini kaki tanganku juga. Tapi tak akan ada yang akan begitu tolol untuk mau percaya, apalagi sampai menyeret si Algojo ke hadapan hakim seperti maumu.' Iblis berkata, 'Analogimu cacat. Bukan si Algojo yang kutuduh, tapi sang hakim itu sendiri. Dan melalui keadilannya, dia selalu membebaskan orang soleh mana yang berani menuduhnya.' Mereka berkata, 'Tidak, mari kita jadikan saja iblis sebagai mitra Allah dan menjatuhkan kesalahan padanya kemudian.' Dasar munafik, memangnya kau pikir aku pernah berani menentang atau menghalangi keinginannya? Makhluk mana di jagat ini yang mampu menentangnya? Tak ada kekuasaan yang mampu menentang kuasa Allah. Tak ada yang tersisa buat kita, selain berpuas diri dengan apapun yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan ingat, tak ada satu hal pun di jagat ini yang bisa terjadi kecuali demi kepentingannya dan sesuai dengan tujuannya. Kau tak lebih dari seorang pengecut di hadapan keesaan Allah, karena akulah musuh yang nyata bagi manusia. Dan karenanya, Allah, melalui aku, adalah musuh bagi manusia.' Buhairah berkata, 'Kesaksianmu palsu. Tuhan sama sekali bukan musuh bagi manusia, karena bagaimana mungkin manusia sanggup mempunyai musuh seperti Dia? Yang benar saja, tapi kau memang musuh yang nyata bagi manusia, bukan Tuhan. Tak masuk akal kalau Dia yang menciptakan manusia lantas menjadikan ciptaannya itu sebagai musuh.' Iblis berkata, 'Aku juga ciptaannya. Tuduhanmu justru membuktikan bahwa aku tak bersalah. Atau barangkali akulah si demiurg. Kau menuduhku sebagai musuh Allah, walaupun aku mengabdi padanya. Tetap saja, seperti tadi kau bilang sendiri, makhluk mana yang sanggup mempunyai musuh seperti Dia? Karena tak ada yang tak bisa Dia kalahkan dengan amat sangat mudah.